haqqa tuqati, sebagian mufassir mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Tapi qala ba'du, sebagian mereka mengatakan bahwa ayat yang kedua fattaqullaha mastata'tum ini adalah mubayyinan lil murad, untuk menerangkan yaitu ayat yang fattaqullaha haqqa tuqati. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, yaitu apa-apa yang kamu mampu menjalankannya. Ittaqullaha haqqa tuqati, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Apa ini taklif? Ayat yang kedua mastata'tum, maksudnya untuk menimbulkan keikhlasan. Ini pandangan saya. Kalau menimbulkan keikhlasan itu sebatas kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah, taqarruban ila Allah, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sholat malam 4 rakaat atau 8 rakaat, witir 3 rakaat, kita mampu seperti itu dan timbul keikhlasan untuk taqarruban ila Allah, maka kita jalankan seperti itu. Kalau kita tidak mampu, maka kita sebatas kemampuan apa yang bisa kita jalankan, ubudiyah kepada Allah, taqarruban kepada Allah, yaitu supaya tidak timbul apa? Capek. Jangan. Ikhlas yaitu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kadar kemampuan kita, kekuatan kita. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan maka akan timbul kebosanan, malal. Kalau Anda baca zikir 100 kali, 100 kali. Kalau mampu dan bisa istiqomah 1000 kali, 1000 kali tidak apa-apa. Dan kalau bisa banyak juga tidak apa-apa. Sesuai dengan yaitu kemampuan kita, keikhlasan kita dalam beribadah. Dan tuntutannya itu tuntut ikhlas. Karena ibadah tanpa dengan ikhlasan sia-sia, tanpa dengan ikhlas yaitu sia-sia. La yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan berikan beban kepada seseorang kecuali dengan kemampuannya. Nah, kalau sudah ayat yang mengatakan seperti itu, di saat Anda diberikan ujian oleh Allah, ujian kok berat gini, tapi pasti Anda akan mampu untuk menerima ujian itu. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan berikan beban kepada seseorang kecuali dia itu mampu untuk. Hanya saja kadang-kadang kesyukuran kita kepada Allah berkurang, kepasrahan kita kepada Allah berkurang. Karena manusia mempunyai hawa nafsu, kepingin cepat ini, kepingin cepat ini. Anda tersandung di tengah-tengah, akhirnya dia kira ujian-ujian terus itu, menyesal, mengeluh. Lah jangan sampai kita itu mengeluh kepada Allah di saat apa yang diujikan oleh kepada Allah kepada kita ini, di saat apa yang diujikan oleh Allah kepada kita, kita harus sam'an wa ta'atan, alhamdulillah. Karena apa? Karena segala macam ujian itu pasti ada hikmah tersendiri, pasti ada hikmah. Wa in kana lahu dhalika law arada wa amara bi li'anna lahu an yaf'ala fi mulki wa sultani ma yasha'u. Karena Allah yang memberikan, dan Allah itu hakim, bijaksana, melihat hambanya. Oh, ini mampunya saya uji seperti ini. Oh, ini mampunya saya uji seperti ini. Oh, ini mampunya sudah ada takaran masing-masing. Dan tidak mungkin tidak akan kuat membawa daripada ujian itu. Pasti mampu, hanya saja syaitan ini yang selalu menggoda kita, ngidik-ngidiki kita supaya kita kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, atau kita supaya iktiraf, yaitu membenci, yaitu tidak ridho dengan ujian Allah. Kan sudah dijanjikan oleh Allah, dan hambaku dan kamu semua akan saya uji dengan 5 perkara itu, atau dengan kebaikan dan kejelekan. Terus kembalikan ujian itu kepada aku. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wathamarat wa basyiris sabirin. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kepada kamu semua itu dengan kemudahan,
wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak akan menghendaki apa-apa yang menjadikan kesulitan kamu semua itu. Yuridullah bikumul usra, yaitu mudah. Ya, Allah itu menginginkan kepada kamu itu apa? Kemudahan. Dan Allah tidak menginginkan kepada kamu itu apa? Kesulitan. Kenapa? Karena khuliqal insanu dha'ifa, karena diciptakan manusia itu lemah. Maka itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Qala al-Imam Ghazali rahimahullahu fil Ihya, lama nazala qawlu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi Imam Ghazali, monggo kita renungkan ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kalau kita sudah mengatakan lillah ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu tampakkan ma sesuatu fi anfusikum, apa-apa yang ada di dalam diri kamu semuanya, au tukhfu, atau kamu menyembunyikan hu sesuatu itu, yuhasibukum billah, maka Allah akan menghisab apa-apa yang kamu tampakkan atau apa-apa yang kamu sembunyikan. Ini istilahnya zahirun wa batinan. Yang zahir ataupun yang tampak pasti akan dihisab oleh Allah. Kalau niat kita itu yang kita zahirkan ataupun yang kita sembunyikan, Allah akan menghisabnya. Maka di situ ada pembagian riya. Ada riya itu dibagi menjadi dua. Ada riya yaitu yang zahir, ada riya yang batin. Kita mau sedekah, tampaknya sedekah ditampakkan kepada orang lain. Ini loh. Tapi kita sedekah, kita sembunyikan, tapi kita merasa, oh, sedekah saya yang paling banyak. Ini namanya riya batin. Nah, itu kok. Jadi ada riya Allah, ada yang ditampakkan, wah aku nyumbang iki tampakkan orang, diumumkan di masjid, pula menyumbang ini sekian juta ini. Tapi ada orang yang tidak ditampakkan, tapi dalam hatinya, no, aku langsung bangun masjid, dalam hatinya. Nah, ini yuhasibukum billah. Innallaha alimun bidatis sudur. Nah, ayat-ayat seperti ini monggo direnungkan, monggo dikaji, monggo dianalisa sendiri. Yang zahiri, yang batin pun Allah mengetahuinya. Khususnya innallaha alimun bidatis sudur. Ada innahum ka raqiba. Ayat yang tadi raqiba. Ayatnya panjang ya. Innahu kana 'alaikum raqiba. Terus ini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasawwuru innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat-ayat hakikat tasawuf ini. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi setiap manusia muraqab, selalu diintai oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Dan kalau kita sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, maka kita akan lebih berhati-hati untuk melangkah. Sudah betulkah niat saya ini? Zahir dan batin kita itu muraqab. Zahir muraqab, batin muraqab. Karena apa? Innallaha alimun bidatis sudur. Nah, dengan tiga intubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha alimun bidatis sudur.
Nah ini coba 3 ayat ini direnungkan.